Niat hati memberi kejutan manis berupa hasil USG kehamilan setelah 5 tahun penantian, aku justru menerima kejutan pengkhianatan paling menyakitkan. Diusir, dihina, kampungan, dan dicampakkan suamiku demi wanita lain, tanpa ia sadari bahwa istri yang ia hina adalah pemilik segalanya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menerobos malu-malu lewat celah gorden kamar kami yang sederhana. Namun, bagiku, pagi ini terasa jauh lebih cerah dari biasanya. Cahaya itu seolah merayakan apa yang baru saja kulihat di kamar mandi. Tanganku masih gemetar, bukan karena dinginnya lantai keramik, melainkan karena getaran hebat yang memuncah di dada. Di tangan kananku, tergenggam sebuah benda kecil berbahan plastik putih. Ada 2 garis merah yang tercetak jelas di sana. Positif. Aku menutup mulut dengan tangan kiri, menahan isak tangis agar tidak pecah dan membangunkan suamiku yang masih terlelap. 5 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 5 tahun aku dan Rio, suamiku, menantikan hadirnya buah hati. 5 tahun pula telingaku kenyang mendengar sindiran tetangga, bahkan kerabat jauh, yang mengatakan aku wanita yang kurang sempurna. Ada yang bilang aku terlalu sibuk, ada yang bilang aku mandul, ada yang menyuruh Rio menikah lagi. Setiap kata itu seperti sayatan silet di hati, tapi aku selalu menelannya bulat-bulat demi menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Dan pagi ini, Tuhan menjawab doa panjangku di sepertiga malam. Aku hamil. Aku menatap cermin di wastafel. Wajahku terlihat pucat karena mual yang mendera sejak bangun tidur tadi, rambutku masih acak-acakan, dan aku hanya mengenakan daster rumahan yang warnanya sudah sedikit pudar. Tapi di mataku sendiri, aku melihat seorang calon ibu yang paling bahagia di dunia. Aku mengelus perutku yang masih rata. Assalamualaikum, anakku, bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Tumbuh yang sehat ya, nak. Ayah pasti senang sekali mendengar kabar ini. Segera aku membasuh wajah, menyembunyikan sisa air mata haru, dan bergegas ke dapur. Aku ingin memasak sarapan spesial untuk Rio. Mungkin nasi goreng kesukaannya dengan telur mata sapi setengah matang. Nanti, saat dia sedang menikmati sarapannya, aku akan memberikan kotak kecil berisi alat tes kehamilan ini. Aku sudah membayangkan reaksinya. Dia pasti akan tersedak saking kagetnya, lalu melompat dari kursi, memelukku erat, dan mungkin kami akan menangis bersama seperti drama-drama di televisi. Rio sangat mendambakan anak, sama sepertiku. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Aku sibuk berkutat dengan wajan dan spatula. Aroma bumbu nasi goreng menguar memenuhi dapur kecil di rumah kontrakan kami. Rumah ini memang tidak besar, hanya tipe 36, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Rio selalu bilang dia sedang menabung keras untuk membeli rumah sendiri yang lebih besar. Sebagai istri yang baik, aku selalu mendukungnya. Aku tidak pernah menuntut macam-macam, bahkan aku menyembunyikan latar belakang keluargaku yang sebenarnya agar Rio tidak merasa rendah diri. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena siapa orang tuaku. Sayang, kemeja biruku mana? Teriakan Rio dari kamar memuyarkan lamunanku. Suaranya terdengar tidak sabar. Aku mematikan kompor dan bergegas menuju kamar. Ada di gantungan belakang pintu, Mas. Sudah aku setrika tadi malam, jawabku lembut sambil masuk ke kamar. Rio sedang berdiri di depan lemari dengan wajah masam. Dia menarik kemeja itu dengan kasar. Lain kali taruh di tempat yang gampang dilihat dong. Aku buru-buru nih, ada meeting penting pagi ini. Maaf, Mas. Biasanya kan memang di situ, ujarku pelan. Aku mendekatinya, berniat membantu mengancingkan kemejanya seperti biasa. Ini ritual pagi kami yang dulu selalu diisi dengan obrolan ringan atau kecupan singkat di kening. Namun, Rio menepis tanganku pelan. Aku bisa sendiri. Kamu siapin sarapan aja. Hatiku mencelos sedikit. Sikap Rio belakangan ini memang berubah. Dia lebih dingin, mudah marah, dan sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Aku selalu berusaha berpikir positif. Mungkin beban kerjanya sebagai manajer semakin berat. Apalagi dia bekerja di salah satu perusahaan cabang milik grup Mahardika, perusahaan raksasa yang menuntut kinerja tinggi.
Dia tidak tahu, pemilik utama grup itu adalah ayahku. Mas, sarapan sudah siap. Nasi goreng kesukaanmu, kataku mencoba mencairkan suasana. Oh ya, ada yang mau aku bicarakan sebentar. Penting banget. Rio memasang dasinya dengan terburu-buru di depan cermin, bahkan tidak menoleh ke arahku. Nanti saja. Aku telat. Pak Surya dari pusat mau datang hari ini. Aku nggak boleh terlambat semenit pun. Tapi mas, ini cuma sebentar. Aku meraba saku dasterku, di mana tes pack itu tersimpan rapi dalam bungkus tisu. Elea, tolong ngerti dong. Rio berbalik, menatapku tajam. Aku lagi pusing mikirin kerjaan. Jangan nambah beban pikiran dengan hal-hal sepele. Nanti malam saja kita bicara. Aku terdiam. Lidahku keluh. Kalimat, aku hamil, tertahan di tenggorokan. Rio menyambar tas kerjanya, menyemprotkan parfum mahal yang aku belikan bulan lalu, hadiah ulang tahun yang menguras tabungan belanjaku, lalu melangkah keluar kamar tanpa mencium keningku. Aku mengikutinya sampai ke ruang tamu. Mas, sarapannya dimakan sedikit dulu, biar nggak sakit perut. Nggak sempat. Aku makan di kantor aja, sahutnya ketus sambil memakai sepatu. Tepat saat itu, handphonenya berbunyi. Dia mengangkatnya dengan cepat, dan aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Wajah yang tadi masam dan penuh amarah saat menatapku, kini berubah manis dan lembut. Halo? Iya, ini aku jalan. Iya, jangan khawatir. Tunggu di sana ya. Bye. Nada bicaranya begitu lembut, nada yang sudah lama hilang saat ia bicara denganku. Perasaanku mulai tidak enak. Siapa, Mas? Tanyaku penasaran. Rio tampak gugup sejenak, lalu kembali memasang wajah datarnya. Teman kantor. Urusan meeting. Udah ya, aku berangkat. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawabanku, dia keluar pintu, menyalakan mesin mobil yang juga kubeli secara diam-diam lewat perantara agar dia mengira itu bonus kantor, dan melesat pergi. Waalaikumsalam, jawabku pada ruang tamu yang kosong. Aku menghela napas panjang, berusaha membuang pikiran negatif. Mungkin itu memang rekan kerjanya. Bukankah wajar bicara lembut dengan rekan kerja demi profesionalitas? Aku kembali ke meja makan, menatap 2 piring nasi goreng yang masih mengepul. Nafsu makanku hilang seketika. Rasanya sesak sekali. Seharusnya pagi ini penuh tawa dan pelukan, tapi malah berakhir dengan bentakan dan pintu yang dibanting. Aku duduk lemas di kursi, mengeluarkan alat tes kehamilan itu lagi. Sabar ya, nak. Ayah cuma lagi sibuk. Nanti malam ayah pasti senang lihat kamu. Mataku kemudian tertuju pada meja kecil di dekat pintu keluar, tempat biasa Rio meletakkan kunci dan dompet. Ada benda persegi panjang berwarna coklat tua tergeletak di sana. Dompet Rio. Aku terbelalak. Rio memang benar-benar terburu-buru sampai melupakan benda paling penting itu. Di dalamnya ada KTP, SIM, kartu ATM, dan uang tunai. Tanpa itu, dia pasti akan kesulitan. Sebuah ide melintas di kepalaku. Ini kesempatan. Mungkin Tuhan memang merencanakan ini. Kalau aku tidak bisa memberitahunya di rumah, aku bisa memberitahunya di kantor. Sekalian mengantar dompet ini, aku bisa memberikan kejutan kabar kehamilan ini di sana. Mungkin dia akan bangga memperkenalkanku pada teman-temannya sebagai istrinya yang sedang mengandung. Senyumku kembali merekah. Semangatku bangkit lagi. Aku segera membereskan meja makan, lalu bergegas mandi. Aku memilih pakaian terbaik yang aku punya di lemari kontrakan ini. Aku ingin tampil sebagai Elea, istri Rio yang sederhana dan penurut. Sebelum berangkat, aku mengambil hasil cetak USG dari klinik kemarin sore, yang memang sengaja kusembunyikan di laci bawah, dan memasukkannya ke dalam amplop putih. Aku juga memasukkan tes pack itu ke dalam tas selempang kecilku. Bismillah, ucapku mantap sambil meraih dompet Rio. Kita ke tempat kerja ayah, nak. Matahari sudah mulai meninggi, aku berdiri di pinggir jalan, menunggu ojek online yang sudah kupesan. Debu jalanan beterbangan setiap kali truk besar lewat, membuatku harus menutup hidung. Biasanya aku tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Tapi entah kenapa, dengan kondisi hamil muda, bau asap knalpot membuat perutku bergejolak hebat. Mbak Elea? Tanya seorang pengemudi ojek. Iya, Pak.
Ke gedung Mahardika Tower ya, jawabku ramah sambil menerima helm yang disodorkan. Siap, Bu. Pegangan ya, jalanan lagi macet parah jam segini, ujar bapak itu ramah. Sepanjang perjalanan, pikiranku melayang jauh. Aku membayangkan wajah Rio saat aku muncul di lobi kantornya. Apakah dia akan kaget? Pasti. Tapi setelah aku menyerahkan dompetnya, dia pasti lega. Lalu aku akan mengajaknya menepi sebentar, mungkin ke kantin atau pojok lobi yang sepi, dan memberikan amplop putih itu. Aku tersenyum sendiri di balik helm kaca yang baret-baret. Gedung Mahardika Tower semakin dekat. Bangunan pencakar langit yang megah, dilapisi kaca biru yang memantulkan awan. Gedung ini adalah salah satu simbol kejayaan bisnis keluargaku, keluarga Mahardika. Dulu, aku sering bermain di ruang kerja ayah di lantai paling atas. Tapi sejak aku memutuskan menikah dengan Rio dan menyembunyikan identitas aslinya, aku tidak pernah lagi menginjakan kaki di sini. Rio bekerja di lantai 10, di divisi pemasaran. Motor berhenti tepat di depan gerbang samping. Sudah sampai, Bu. Hati-hati, kata pengemudi ojek itu. Terima kasih, Pak. Kembaliannya ambil saja, ujarku sambil menyerahkan uang selembar 50 ribuan. Aku berjalan kaki menuju lobi utama. Jantungku berdegup kencang. Gedung ini begitu mewah, lantai marmernya mengkilap seperti cermin. Orang-orang yang berlalu lalang berpakaian necis. Pria dengan setelan jas rapi, wanita dengan blazer modis dan sepatu hak tinggi yang bunyinya, tak tok, berirama di lantai. Di antara mereka, aku merasa sangat kecil. Gamis biru mudaku memang bersih, tapi jelas bukan barang bermerek. Sandal teplek yang kupakai juga sudah agak tipis solnya. Beberapa orang yang berpapasan denganku menatap sekilas dengan pandangan aneh, lalu membuang muka seolah aku tidak ada. Aku melangkah menuju meja resepsionis yang besar dan megah. Permisi, Mbak, sapaku sopan. Wanita itu berhenti memoles bibirnya, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang sangat tidak nyaman. Tidak ada senyum ramah standar pelayanan di wajahnya. Ya? Ada perlu apa? Pengantar paket lewat pintu belakang ya, Bu. Jangan lewat lobi utama, kotor nanti lantainya. Ketusnya sambil menutup cermin kecilnya. Hatiku terasa panas mendengar ucapannya. Dia mengira aku kurir paket atau pengantar makanan? Maaf, Mbak. Saya bukan pengantar paket. Jawabku sabar, berusaha menjaga emosi. Ingat, Elea, kau sedang hamil, jangan marah-marah. Saya mau bertemu suami saya. Pak Rio, manajer pemasaran. Ada barangnya yang tertinggal. Kedua resepsionis itu saling berpandangan, lalu tertawa kecil seolah aku baru saja melontarkan lelucon paling lucu sedunia. Suami? Tanya wanita itu dengan nada mengejek. Pak Rio manajer pemasaran? Yakin gak salah orang? Bu? Pak Rio yang ganteng dan wangi itu. Iya, suami saya Rio Pratama, tegasku. Tanganku meremas tali tas selempangku erat-erat. Wah, mimpi kali ibu ini, bisik resepsionis satunya, tapi cukup keras untuk kudengar. Mana mungkin Pak Rio punya istri model begini. Paling juga orang kampung yang ngaku-ngaku minta sumbangan. Wanita pertama kembali menatapku sinis. Dengar ya, Bu. Pak Rio sedang sibuk. Hari ini ada acara besar di aula kantor. Semua karyawan kumpul di sana. Tidak bisa diganggu. Sebaiknya ibu pulang saja, atau titip barangnya di sini. Tapi saya nggak jamin aman ya. Ini dompetnya, isinya penting. Saya harus kasih langsung ke tangannya, kataku bersikeras. Aku tidak mau menitipkan dompet berisi kartu-kartu penting itu pada orang yang meremehkanku. Siapa tahu mereka jahil. Kalau dia di aula, saya akan ke aula. Nggak bisa sembarangan masuk, seru resepsionis itu. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah hafal denah gedung ini, bagaimanapun juga ini milik keluargaku. Aku tahu letak aula ada di lantai dasar bagian belakang, dekat taman indoor. Tanpa mempedulikan teriakan resepsionis yang memanggil security, aku mempercepat langkahku menuju lorong di sebelah kanan lobi. Semakin dekat ke aula, suara riuh tepuk tangan dan sorak-sorai semakin terdengar jelas. Suasananya terdengar sangat meriah. Musik romantis mengalun pelan dari pengeras suara. Mungkin ada yang ulang tahun, atau perayaan pencapaian target, pikirku positif.
Langkahku semakin cepat. Perasaan tidak enak yang tadi sempat muncul saat Rio menerima telepon, kini datang lagi, lebih kuat. Jantungku berpacu tidak karuan. Ada dorongan aneh dalam diriku yang menyuruhku untuk segera membuka pintu itu, tapi di saat yang sama, ada ketakutan besar yang menahanku. Di depan pintu ganda aula yang besar dan terbuat dari kayu jati ukir, aku berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tanganku yang memegang dompet kulit milik Rio berkeringat dingin. Ayo, Elea. Kamu cuma mau antar dompet dan kasih kabar gembira. Jangan takut, bisikku menyemangati diri sendiri. Aku mendorong pintu berat itu perlahan. Celah pintu terbuka, dan cahaya terang dari lampu gantung kristal di dalam aula menyilaukan mataku sejenak. Suara musik semakin keras, diiringi tepuk tangan yang membahana. Aku melangkah masuk, menyelinap di antara kerumunan karyawan yang berdiri membelakangi pintu. Mereka semua fokus ke arah panggung kecil di depan. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Semua mata tertuju ke satu titik pusat perhatian. Karena tubuhku mungil, aku bisa menyelip di antara bahu-bahu orang itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan saat pandanganku akhirnya jelas menatap ke depan, duniaku seakan berhenti berputar. Waktu seolah membeku. Di sana, di tengah ruangan, dikelilingi balon-balon berwarna merah muda dan putih, suamiku, Rio Pratama, sedang berlutut dengan satu kaki. Dia tidak sedang memimpin rapat. Dia tidak sedang presentasi. Dia sedang memegang sebuah kotak cincin bludru merah yang terbuka, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan. Dan di hadapannya, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Wanita itu menutup mulutnya dengan gaya terkejut yang dibuat-buat, matanya berbinar menatap Rio. Aku mengenalnya. Itu Bella, staf administrasi baru yang sering Rio ceritakan sebagai anak magang yang polos. Di belakang mereka, terbentang spanduk besar bertuliskan, "Will you marry me, Bella?" Darahku terasa surut dari wajah. Kakiku lemas seketika, seolah tulang-tulangku dicabut paksa. Napasku tercekat. Rasa mual akibat kehamilan tadi pagi tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa mual yang kini menghantam ulu hatiku. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghancuran harga diri secara brutal. Suamiku melamar wanita lain, di depan seluruh rekan kerjanya, di tempat kerjanya, saat aku, istri sahnya, sedang mengandung anaknya. Tangan kananku yang memegang dompet Rio gemetar hebat. Saking hebatnya hingga aku kehilangan tenaga untuk menggenggamnya. Bruk! Dompet tebal itu jatuh ke lantai marmer, menimbulkan bunyi yang cukup keras di sela jeda musik yang baru saja berhenti. Seketika, beberapa orang di dekatku menoleh. Kerumunan terbelah. Dan pandangan Rio, yang tadinya penuh cinta menatap Bella, kini beralih ke arahku. Saat mata kami bertemu, aku tidak melihat rasa bersalah di mata suamiku. Yang kulihat adalah kepanikan yang dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan rasa jijik. Neraka baru saja membuka pintunya untukku. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula itu. Musik romantis yang tadinya mengalun syahdu mendadak terasa seperti irama kematian di telingaku. Seluruh pasang mata yang semula tertuju pada momen lamaran yang romantis, itu kini beralih menatapku. Tatapan mereka bermacam-macam. Ada yang bingung, ada yang berbisik-bisik, dan ada pula yang menatapku dengan sorot merendahkan, persis seperti resepsionis di depan tadi. Aku berdiri mematung. Gamis biru mudaku yang kusut karena perjalanan ojek terasa sangat kontras dengan gaun-gaun pesta dan setelan jas necis di sekelilingku. Aku seperti noda kotor di atas kain sutra putih yang mahal. Rio masih berlutut, tapi wajahnya bukan lagi wajah pangeran yang sedang jatuh cinta. Wajahnya pucat pasi, kemudian memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Bukan karena malu telah ketahuan selingkuh, melainkan malu karena kehadiranku yang dianggapnya merusak momen sempurnanya. Dia berdiri dengan kasar, memasukkan kotak cincin itu kembali ke saku jasnya secepat kilat. Bella, wanita berbaju merah itu, menurunkan tangannya dari mulut. Senyum, terkejutnya berubah menjadi seringai sinis yang menakutkan. Dia melangkah maju sedikit, menatapku dari atas panggung rendah itu. "Rio?" Panggil Bella dengan suara manja yang dibuat-buat, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di barisan depan. "Itu siapa? Kok ada orang kumuh nyasar masuk ke sini?"
Jangan-jangan itu pembantu barumu yang sering kamu ceritakan? Yang katanya lelet dan gak becus kerja. Dering tawa kecil mulai terdengar dari beberapa karyawan. Kata pembantu itu berdengung di telingaku, menyengat lebih sakit daripada tamparan fisik. Rio tidak membantah. Dia justru melangkah turun dari panggung, berjalan cepat ke arahku dengan langkah lebar yang penuh emosi. Aku ingin lari. Aku ingin menghilang. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Mataku panas, tapi aku menahan sekuat tenaga agar air mata ini tidak jatuh. Aku Elea. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Emas. Suaraku keluar serak, nyaris tak terdengar. Aku menunduk, mengambil dompet coklat yang terjatuh di kakiku. Tanganku gemetar saat menyodorkannya. Dompetmu ketinggalan. Aku takut kamu butuh. Rio menepis tanganku kasar. Plak, dompet itu terlempar lagi ke lantai, isinya berhamburan keluar. Kartu ATM, KTP, dan beberapa lembar uang ratusan ribu berserakan di dekat sepatu pantofel mengkilap Rio. Ngapain kamu kesini? Desisnya tajam, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kuat, kukunya menancap menyakitkan. Dia menyeretku mundur, berusaha menjauhkanku dari pusat perhatian, tapi kami masih di dalam aula, masih ditonton ratusan pasang mata. Aku cuma mau antar ini, Mas, jawabku terbata, menahan perih di lengan. Tadi kamu buru-buru, aku pikir. Kamu pikir apa? Kamu pikir kamu pahlawan kesiangan? Bentaknya, kini suaranya meninggi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Citra, manajer baik hatinya. Amarah telah menguasainya. Kamu gak punya otak ya? Lihat situasi dong. Ini kantor. Tempat orang-orang profesional bekerja. Bukan pasar tempat kamu biasa belanja sayur. Tapi Mas. Aku mencoba menatap matanya, mencari sisa-sisa cinta Rio yang dulu ku kenal. Rio yang lembut, yang berjanji akan menjagaku sehidup semati. Tapi yang kutemukan hanya kebencian yang berkobar. Kamu melamar dia? Lalu aku ini siapa? Mas? Aku istrimu. Istri? Rio tertawa, tawa yang kering dan hambar. Ngaca, Elea. Ngaca. Lihat penampilanmu. Lihat tampangmu yang kucel itu. Pantas nggak kamu disandingkan sama aku di sini? Kamu itu cuma beban. 5 tahun nikah. Apa yang kamu kasih? Anak nggak bisa, ngurus diri sendiri nggak becus, bisanya cuma ngabisin duit gaji aku yang nggak seberapa. Hatiku hancur berkeping-keping. Kalimat itu membunuhku perlahan. Padahal, gaji Rio utuh setiap bulan karena aku diam-diam menggunakan uang tabunganku sendiri untuk kebutuhan rumah tangga dan menyuntik dana ke rekeningnya lewat bonus palsu dari kantor. Padahal, di dalam rahimku sekarang ada darah dagingnya. Mas, aku hamil. Bisikku lirih, berharap kabar ini bisa meredakan amarahnya. Aku kesini mau kasih tahu kamu. Tapi Rio tidak mendengar. Atau mungkin dia tidak mau mendengar. Suara tawa Bella yang melengking memotong ucapanku. Wanita itu sudah turun dari panggung dan berdiri di samping Rio, menggelayut manja di lengan suamiku. Aduh, Mas Rio, kasihan banget sih. Istri kampungmu ini halu ya? Hamil? Hamil anak siapa? Kucing? Ejek Bella sambil mengibaskan rambut panjangnya yang wangi. Dia menatapku jijik seolah aku adalah sampah busuk. Udah deh, Bu. Mending pulang. Sadar diri. Mas Rio itu levelnya manajer, calon direksi. Masa pasangannya kayak, maaf ya, kayak tukang cuci piring di kantin. Gelak tawa meledak di seluruh ruangan. Para karyawan yang tadinya hanya berbisik, kini tertawa terang-terangan. Mereka menunjuk-nunjuk gamisku, jilbabku, dan wajah polosku tanpa make up. Iya tuh, beda kelas banget sama Pak Rio. Kok bisa ya Pak Rio dulu mau sama dia? Pantesan Pak Rio cari yang bening kayak Mbak Bella. Jomplang banget. Setiap kata mereka adalah belati yang menusuk jantungku. Aku berdiri sendirian, dikelilingi ratusan orang, tapi merasa begitu sepi dan terhina. Tangan kananku meremas saku gamis, tempat amplop USG itu tersimpan. Kertas itu kini pasti sudah lecek. Sama leceknya dengan harga diriku yang diinjak-injak suamiku sendiri.
Rio semakin berani karena merasa didukung oleh lingkungan sekitarnya. Egonya melambung tinggi. Dia merasa harus menegaskan posisinya di depan Bella dan anak buahnya. Bahwa dia adalah laki-laki dominan yang tidak bisa dipermalukan oleh istri yang dianggapnya rendahan. Dia melepaskan cengkeramannya dari lenganku, lalu mendorong bahuku pelan, tapi cukup untuk membuatku terhuyung ke belakang. "Dengar baik-baik, Elea," ucapnya lantang, memastikan semua orang di ruangan itu mendengar proklamasi kejamnya. "Pergi dari sini, jangan bikin malu, gayamu kampungan. Lihat dirimu, tidak pantas injak lantai kantor ini. Lantai ini terlalu mahal buat sandal bututmu itu." Air mataku akhirnya tumpah. Bukan setetes dua tetes, tapi deras membasahi pipi. Pertahanan diriku runtuh. Sakit. Sakit sekali rasanya dihina oleh orang yang paling kita cintai dan kita korbankan segalanya demi dia. "Mas Rio, tega kamu." Esakku. "Masih berani jawab?" Rio melotot. "Mulai hari ini, detik ini, kita selesai. Aku talak kamu. Pulang ke kampungmu, bawa baju-bajumu yang bau itu. Aku muak lihat muka melas kamu tiap hari. Aku berhak bahagia sama wanita yang selevel sama aku, yang bisa bikin aku bangga di depan kolega, bukan yang bikin aku jadi bahan tertawaan kayak gini." Dia merangkul pinggang Bella erat-erat, memamerkan kemesraan mereka di depan wajahku yang basah oleh air mata. Bella tersenyum menang, seolah baru saja memenangkan piala Oscar. "Dengar tuh, Bu. Udah diusir, masih nggak punya malu diam di sini? Perlu dipanggil satpam buat nyeret?" cibir Bella. Aku menatap Rio lekat-lekat. Mencoba merekam wajah kebencian itu dalam ingatanku. Wajah laki-laki yang selama 5 tahun ini kubuatkan sarapan, kupijat kakinya saat lelah, dan kudoakan setiap sujudku. Ternyata, dia hanyalah orang asing. Orang asing yang jahat. Perlahan, aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Rasa kasihan pada diriku sendiri mulai menguap, digantikan oleh kesadaran yang menyentak. Mereka pikir aku siapa? Mereka pikir aku wanita lemah yang tidak punya apa-apa? Tanganku merogoh saku, menggenggam amplop USG itu sekali lagi. Awalnya, aku ingin melemparkannya ke wajah Rio, biar dia tahu apa yang dia sia-siakan. Biar dia menyesal seumur hidup telah mengusir ibu dari anaknya. Tapi, saat melihat seringai Bella dan tatapan angkuh Rio, aku mengurungkan niat itu. Tidak. Anak ini terlalu berharga untuk diketahui oleh bajingan seperti dia. Dia tidak pantas tahu. Dia tidak pantas menjadi ayah dari anakku. Anak ini milikku. Hanya milikku. Aku meremas amplop itu di dalam saku hingga remuk. Serenyuk hatiku saat ini. Biarlah rahasia ini kusimpan sendiri. "Baik," kataku pelan, tapi suaraku tidak lagi bergetar. Aku mengangkat wajahku, menatap Rio tepat di matanya. "Aku akan pergi. Terima kasih untuk 5 tahun yang sia-sia ini, Mas. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu yang berkelas ini." Rio mendengus meremehkan. "Nggak usah banyak drama. Pergi sana." Aku berbalik badan, bersiap meninggalkan ruangan yang penuh dengan manusia-manusia berhati batu ini. Namun, langkahku terhenti. Pintu lift VVIP di ujung aula, lift khusus yang hanya bisa diakses dengan kartu pas direksi, tiba-tiba terbuka dengan bunyi ding yang nyaring. Semua orang terdiam. Perhatian teralihkan. Biasanya, lift itu hanya digunakan oleh petinggi dari kantor pusat. Rio dan Bella langsung melepaskan pelukan mereka, merapikan baju dengan panik. Wajah Rio yang tadi garang berubah menjadi wajah penjilat yang manis. Dari dalam lift, keluarlah seorang pria parubaya berwibawa dengan setelan jas abu-abu mahal, diikuti oleh 3 orang asisten yang membawa berkas. Itu Pak Surya, Direktur Keuangan Grup Mahardika Pusat. Orang kepercayaan ayahku sejak aku masih kecil. Paman Surya yang sering menggendongku dulu. Jantungku berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut. Rio menyikut Bella, memberi kode untuk tersenyum. Dia melangkah maju dengan percaya diri, mengabaikanku yang masih berdiri di tengah jalan. "Selamat siang, Pak Surya. Selamat datang di kantor cabang kami," sapa Rio dengan suara lantang yang dibuat berwibawa. Dia mengulurkan tangannya, siap menjabat tangan Pak Surya.
Maaf Pak, ada sedikit gangguan barusan. Ada wanita kampungan nyasar masuk, orang gila sepertinya, sedang kami usir. Pak Surya tidak menyambut uluran tangan Rio. Matanya yang tajam menyapu ruangan, melewati Rio begitu saja seolah dia transparan. Lalu tatapannya berhenti tepat di sosokku. Mata Pak Surya membelalak lebar. Wajahnya yang serius berubah menjadi ekspresi kaget yang luar biasa. Dia mengabaikan Rio sepenuhnya, langkahnya dipercepat, setengah berlari ke arahku. Rio bingung, tangannya masih menggantung di udara. Pak, itu cuma... Pak Surya sampai di hadapanku. Tanpa mempedulikan ratusan pasang mata yang menonton, pria terhormat di perusahaan raksasa ini tiba-tiba membungkukkan badannya dalam-dalam. 90 derajat. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada pemilik perusahaan. Nona muda Elea. Suara Pak Surya terdengar bergetar, penuh rasa hormat dan kekhawatiran. Ya Tuhan, maafkan saya tidak tahu Nona ada di sini. Kenapa Nona menangis? Dan kenapa Nona berdiri di sini sendirian? Satu ruangan sunyi senyap. Saking senyapnya, suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar seperti ledakan bom. Senyum di wajah Bella lenyap seketika, digantikan oleh wajah pucat seperti mayat. Mulut Rio ternganga lebar, matanya hampir keluar menatapku dan Pak Surya bergantian. Tangan yang tadi hendak mengusirku kini gemetar hebat di sisi tubuhnya. Nona, muda. Rio tergagap, suaranya seperti tikus terjepit. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku, dan membiarkan aura, kampungan, itu luntur, digantikan oleh aura asli seorang Mahardika. Aku menatap Pak Surya, lalu melirik Rio dengan sudut mata yang dingin. Pak Surya, ujarku tenang, suaraku menggema di keheningan aula. Sepertinya perusahaan ayahku merekrut orang yang salah untuk memimpin cabang ini. Waktu seolah berhenti berputar di dalam aula megah itu. Udara yang tadinya penuh dengan aroma parfum mahal dan gelak tawa, kini berubah menjadi berat dan mencekam. Ratusan pasang mata yang semula menatapku dengan sorot merendahkan, jijik, dan penuh ejekan, kini membelalak nyaris keluar dari kelopaknya. Mulut-mulut yang tadi sibuk mencibir, kampungan, kini terkatup rapat, terkunci oleh pemandangan mustahil yang tersaji di depan mata mereka. Di hadapanku, Pak Surya, Direktur Keuangan Pusat Grup Mahardika, sosok yang ditakuti dan dihormati oleh seluruh jajaran manajemen, termasuk Rio, sedang membungkuk. Bukan sekadar menunduk sopan, melainkan membungkuk 90 derajat. Sebuah gestur penghormatan mutlak yang di dunia korporat kami, hanya ditujukan kepada satu entitas, pemilik. Nona muda Elea, maafkan saya terlambat. Suara Pak Surya bergetar, memecah keheningan yang mematikan itu. Aku masih berdiri diam, membiarkan detik demi detik berlalu untuk meresapi perubahan atmosfer ini. Air mataku sudah berhenti mengalir. Rasa sakit hati yang tadi meremukan dada perlahan memadat, berubah menjadi perisai besi yang melindungi logikaku. Aku menarik napas dalam, menghirup aroma ketakutan yang mulai menguar dari orang-orang di sekelilingku. Rio, suamiku yang baru saja mencampakkanku, tampak seperti orang yang tersambar petir di siang bolong. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini memucat seputih kertas. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Dia menatap punggung Pak Surya yang masih membungkuk, lalu menatapku dengan tatapan kosong, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Otaknya yang kerdil itu pasti sedang mengalami korsleting hebat. Pak Surya. Rio akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Dia melangkah maju dengan kaki gemetar, mencoba menyentuh bahu Pak Surya. Bapak kenapa? Bapak pasti salah orang. Dia ini cuma Elea. Dia istri saya yang dari kampung. Dia bukan siapa-siapa, Pak. Dia cuma... Pak Surya menegakkan tubuhnya dengan sentakan kasar, menepis tangan Rio seolah tangan itu membawa virus mematikan. Wajah tua Pak Surya yang biasanya tenang kini merah pada menahan murka. Dia berbalik menatap Rio dengan sorot mata yang bisa membunuh. Jaga mulutmu, Rio Pratama, bentak Pak Surya. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding aula, membuat beberapa staf wanita memeki kaget.
Lancang sekali kau menyebut nama nona muda dengan nada merendahkan seperti itu. Apa kau tidak tahu siapa yang berdiri di hadapanmu ini? Rio mundur selangkah, nyalinya menciut seketika. Tetapi Pak, saya suaminya, saya tahu siapa dia. Dia anak yatim piatu, dia tidak punya apa-apa. Dia adalah Elea Mahardika, potong Pak Surya dengan tegas. Putri tunggal dari Bapak Wijaya Mahardika, pemilik tunggal grup Mahardika, tempat kau mengais rezeki selama ini. Dia adalah pewaris tahta kerajaan bisnis ini, atasan dari atasanmu, pemilik gedung tempat kau berpijak sekarang. Boom! Kalimat itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Suara desah napas kaget terdengar serempak dari ratusan karyawan. Nama, Mahardika, adalah nama sakral di perusahaan ini. Semua orang tahu Pak Wijaya Mahardika, sang pendiri legendaris, tapi sangat sedikit yang tahu tentang putrinya karena memang sengaja disembunyikan dari publik demi privasi. Dan kini, putri legendaris itu berdiri di sana, mengenakan gamis biru muda sederhana, dengan mata sembah bekas tangisan, baru saja diusir dan dihina sebagai pembantu. Bella, yang berdiri di samping Rio, kehilangan keseimbangannya. Kakinya lemas, dan dia terduduk jatuh ke lantai dengan wajah horor. Cincin yang masih melingkar di jarinya terasa seperti bara api. Dia menatapku seolah melihat hantu. Aku melangkah maju perlahan. Bunyi sandal tepleku yang beradu dengan lantai marmer kini terdengar mengerikan bagi mereka. Tidak ada lagi yang berani tertawa. Tidak ada lagi yang berani menatapku sinis. Mereka semua menunduk, gemetar ketakutan. Terima kasih, Pak Surya. Suaraku terdengar tenang, dingin, dan berwibawa. Jauh berbeda dengan suara isak tangis istri yang memohon tadi. Berdirilah. Anda tidak perlu membungkuk pada saya di tempat kotor seperti ini. Pak Surya segera berdiri tegak, merapikan jasnya, lalu dengan sigap mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya dan menyerahkannya padaku dengan kedua tangan. Silakan, Nona. Maafkan saya tidak bisa melindungi Nona lebih awal. Aku menerima sapu tangan itu, menghapus sisa air mata di pipiku dengan gerakan anggun. Lalu, aku mengalihkan pandanganku pada Rio. Rio masih menggeleng-gelengkan kepalanya, matanya nanar. Penolakan masih menguasai dirinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri yang selama 5 tahun dia anggap remeh, istri yang dia pikir bergantung hidup padanya, istri yang barusan dia sebut kampungan, ternyata adalah wanita yang derajatnya ribuan kali lipat di atasnya. Nggak mungkin. Gumam Rio, suaranya parau. Kamu bohongkan. El, ini pasti prank. Kan? Kamu bayar orang ini buat acting. Kan? Kamu kan miskin, El. Kita tinggal di kontrakan sempit. Kamu masak sendiri, nyuci sendiri. Mana mungkin kamu anak Pak Wijaya? Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Itulah bodohnya kamu, Rio. Jawabku datar. Aku meninggalkan kemewahan istana ayahku, menyamar menjadi gadis biasa, hidup sederhana di kontrakan sempit, memasak, mencuci, melayanimu, semua itu kulakukan demi satu hal, mencari laki-laki yang tulus mencintaiku apa adanya. Bukan karena hartaku, bukan karena nama besar Mahardika. Aku melangkah semakin dekat hingga jarak wajah kami hanya tinggal beberapa sentimeter. Aku bisa melihat keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. 5 tahun, Rio. 5 tahun aku menunggu untuk melihat apakah kamu pantas. 5 tahun aku menahan diri untuk tidak memanjakanmu dengan fasilitas keluargaku, berharap kita bisa membangun sukses bersama dari nol. Lanjutku, setiap kataku tekankan dengan penuh emosi yang tertahan. Dan hari ini, saat aku membawa kabar bahagia yang paling kita tunggu, kamu justru memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Aku menunjuk ke arah spanduk, "Will you marry me?" yang masih terpasang konyol di belakang sana. Kamu mengusirku. Kamu menghinaku. Kamu menyebutku kampungan di depan karyawan-karyawan yang gajinya dibayar oleh uang ayahku. Kataku tajam. Kamu benar, Rio. Gayaku memang kampungan di matamu. Tapi setidaknya, orang kampung ini tidak pernah berselingkuh dan tidak pernah menjilat ludah sendiri. Suasana semakin hening. Rio membuka mulutnya, ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti orang tercekik. Pak Surya di belakangku berdeham keras, memberikan sinyal pada security.
Amankan pintu keluar. Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini sampai nona muda selesai bicara. Perintah itu membuat kepanikan di wajah para karyawan semakin menjadi-jadi. Mereka yang tadi ikut tertawa dan mengejekku kini saling sikut, berbisik ketakutan. Mati kita, itu beneran Nona Mahardika. Aduh, tadi gue ketawa kenceng banget lagi. Gimana nasib kerjaan kita? Aku menoleh sedikit ke arah kerumunan karyawan itu. Kalian semua, ucapku tanpa perlu berteriak, tapi kewibawaanku membuat mereka langsung diam. Tadi saya dengar kalian tertawa. Kalian bilang saya pembantu? Kalian bilang saya tidak pantas menginjak lantai ini. Mereka menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang berani menjawab. Pak Surya, panggilku. Siap, Nona, jawab Pak Surya sigap. Sepertinya standar rekrutmen di kantor cabang ini sangat rendah. Mereka menilai orang dari pakaian, bukan dari etika. Saya meragukan integritas mereka dalam bekerja jika moralnya saja serendah ini. Saya akan segera meminta tim HRD pusat untuk melakukan audit menyeluruh dan evaluasi massal, Nona. Siapapun yang tadi terlibat melakukan penghinaan verbal, akan kami proses sesuai kode etik perusahaan, jawab Pak Surya tegas. Jawaban itu membuat beberapa staf wanita menangis tanpa suara. Mereka tahu, proses sesuai kode etik, di grup Mahardika artinya pemecatan tidak hormat. Aku kembali menatap Rio. Dia kini sudah tidak pucat lagi, tapi mulai gemetar hebat. Realita mulai merasuk ke dalam otaknya. Dia mulai sadar bahwa dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Sayang. Rio mencoba meraih tanganku, matanya mulai berkaca-kaca. Kali ini air mata buaya yang keluar karena ketakutan kehilangan harta dan jabatan, bukan karena penyesalan tulus. Dengerin aku dulu, aku tadi cuma hilaf. Aku nggak bermaksud. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah najis. Jangan sentuh aku, desisku, sentuhanmu menjijikan. Elea, tolonglah, kita bicara di rumah ya, jangan di sini. Malu dilihat orang, Rio memelas, suaranya merengek persis seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Martabatnya sebagai manajer yang ia bangga-banggakan tadi sudah lenyap tak berbekas. Malu? Tanyaku sambil tertawa sarkas. Bukankah tadi kamu yang bilang jangan bikin malu? Kamu yang menyeretku di depan umum? Sekarang, saat posisinya berbalik, kamu baru tahu rasa malu. Aku menunduk, memungut dompet kulit coklat milik Rio yang masih tergeletak menyedihkan di lantai, dikelilingi kartu-kartu yang berserakan. Aku memungut sebuah kartu berwarna hitam legam dengan aksen emas yang tergeletak di dekat kaki Bella. Black Card, Platinum Priority. Aku mengangkat kartu itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lampu kristal memantul di permukaannya. Rio, panggilku lembut tapi mematikan. Kamu bangga sekali kan dengan jabatan manajermu? Kamu selalu bilang ke aku, ini hasil keringatku, ini gajiku, kamu cuma istri yang numpang hidup. Rio menelan ludah dengan susah payah. Matanya terpaku pada kartu di tanganku. Jujur padaku sekarang. Tantangku, gajimu sebagai manajer pemasaran di sini berapa? 15 juta? 20 juta? Rio diam, keringat bercucuran. Gajimu itu habis cuma buat bayar cicilan mobil mewahmu dan gaya hidup sokayamu itu. Rio, bentakku tiba-tiba, membuat bahunya tersentak. Selama ini, kamu pikir dari mana uang belanja bulanan yang selalu penuh di kulkas? Kamu pikir dari mana uang bensin mobilmu? Kamu pikir dari mana kamu bisa beli baju-baju branded ini? Aku melempar kartu hitam itu tepat ke dada Rio. Kartu itu memantul dan jatuh lagi ke lantai. Itu kartu tambahanku. Teriakku, meluapkan kekesalan yang selama ini kupendam. Aku diam-diam menyelipkan kartu itu di dompetmu. Aku diam-diam mentransfer dana ke rekeningmu dengan nama, bonus kinerja, dari kantor pusat supaya egomu sebagai laki-laki tidak terluka. Pak Surya yang mengatur semua transfer itu atas perintahku. Rio menoleh cepat ke arah Pak Surya. Pria parubaya itu mengangguk dingin. Benar. Nona muda yang meminta saya memalsukan slip gaji Anda setiap bulan. Sebenarnya performa kerja Anda biasa saja. Bahkan cenderung buruk. Tapi karena Anda suami nona muda, kami tetap mempertahankan Anda dan memberikan bonus palsu itu. Semua uang itu,
berasal dari rekening pribadi Nona Elea. Kaki Rio goyah. Dia terhuyung ke belakang. Kebenaran ini menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Selama ini dia merasa hebat, merasa kaya, merasa sukses di atas kakinya sendiri. Ternyata, dia hanyalah parasit yang hidup dari inangnya tanpa sadar. Bella, yang masih terduduk di lantai, wajahnya semakin pias. Dia menatap Rio dengan tatapan ngeri. Impiannya menikahi manajer kaya raya tiba-tiba hancur lebur. Dia sadar, Rio tanpa Elea hanyalah laki-laki miskin yang banyak gaya. Aku berjalan mendekati Bella. Wanita itu memundurkan badannya, ketakutan setengah mati. Dan kamu, ujarku dingin pada Bella. Tatapanku jatuh pada jari manisnya. Cincin berlian itu, cantik sekali. Bella menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Cincin itu harganya 80 juta, kan? Tebakku. Aku menoleh ke Rio. Kamu beli cincin itu minggu lalu, pakai kartu kredit yang barusan aku lempar, kan? Ada notifikasinya masuk ke ponselku. Aku diam saja karena aku pikir, mungkin kamu mau kasih kejutan buat anniversary kita. Aku tertawa miris, air mata kembali menggenang tapi segera kutahan. Ternyata, uangku dipakai suamiku untuk membeli cincin lamaran buat gundiknya. Hebat. Benar-benar hebat. Bella gemetar hebat. Dia segera melepas cincin itu dengan panik dan meletakkannya di lantai. Saya nggak tahu, Bu. Sumpah saya nggak tahu. Mas Rio bilang dia kaya, dia bilang istrinya cuma beban. Saya ditipu. Diam. Rio membentak Bella, lalu kembali bersimpuh di kakiku. Kali ini dia benar-benar berlutut, memeluk kakiku erat-erat. Pemandangan yang sangat kontras dengan beberapa menit lalu saat dia menjadi raja panggung. Elea, maafin aku bodoh, aku buta, aku janji akan putusin Bella sekarang juga. Aku akan perbaiki semuanya. Kita mulai lagi ya, demi anak kita. Kamu hamil kan? Kita punya anak, El. Mendengar dia menyebut anak, darahku mendidih. Aku menendang bahunya sekuat tenaga, hingga dia terjengkang ke belakang. Jangan sebut anakku dengan mulut kotormu. Teriakku, suaraku pecah oleh emosi. Aku merogoh saku gamisku, mengambil gumpalan kertas yang sudah remuk. Amplop USG itu. Aku melemparkannya tepat ke wajah Rio. Tadinya aku kesini mau mengantar dompet dan memberi ini. Kita sudah menunggu 5 tahun, kan? Nafasku memburu, dadaku naik turun menahan amarah. Tapi selamat, Rio. Anak ini tidak butuh ayah yang membuang ibunya demi gundik. Anak ini tidak butuh ayah yang malu mengakui ibunya. Anak ini akan kubesarkan sendiri sebagai penerus Mahardika yang sesungguhnya. Rio membuka gumpalan kertas itu dengan tangan gemetar. Dia melihat foto janin kecil berwarna hitam putih di sana. Tertera nama pasien, Nyonya Elea Mahardika. Tanggal pemeriksaan, kemarin. Air mata Rio tumpah deras. Dia meraung. Penyesalan yang sesungguhnya baru saja menghantamnya. Dia tidak hanya kehilangan istri kaya raya, dia juga kehilangan darah daging yang selama ini dia impikan, dan dia kehilangan harga dirinya sebagai laki-laki. El, anakku. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Rio menangis histeris, memukul-mukul lantai. Aku menatapnya tanpa rasa iba sedikit pun. Rasa cintaku sudah mati saat dia mengusirku tadi. Yang tersisa hanya rasa muak. Pak Surya, panggilku dingin. Ya, Nona. Pecat mereka berdua. Sekarang juga. Baik, Nona. Dan pastikan, tambahku sambil menatap mata Rio yang basah, pastikan nama Rio Pratama dan Bella masuk dalam daftar hitam, blacklist, asosiasi perusahaan. Pastikan tidak ada satupun perusahaan bona fide di kota ini, bahkan di negara ini, yang mau menerima mereka bekerja. Biarkan mereka merasakan bagaimana susahnya mencari uang tanpa bantuan orang kampungan ini. Laksanakan, Nona. Rio mendongak, matanya terbelalak ketakutan. Jangan, El. Jangan matikan karirku. Aku mau makan apa? Ibuku di kampung gimana? El, tolong jangan sekejam ini. Kejam? Aku tersenyum sinis. Kamu yang mengajariku menjadi kejam, Mas.
Saat kamu menghinaku di depan semua orang, kamu sedang mengajari istrimu ini bahwa kebaikan hati tidak ada gunanya di hadapan manusia serakah sepertimu. Aku berbalik badan, mengibaskan ujung gamisku. Setelah pintu aula besar itu tertutup rapat, menyisakan gema teriakan Rio yang perlahan menghilang di telan jarak, kakiku akhirnya menyerah. Aku terduduk lemas di salah satu kursi bludru yang berjejer di pinggir ruangan. Rasanya seperti baru saja lari maraton sejauh ratusan kilometer. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena pelepasan adrenalin yang begitu dahsyat. Aku mengelus perutku yang masih rata, membisikkan kata-kata penenang untuk nyawa kecil yang sedang tumbuh di sana. Tenang ya, nak, badai sudah berlalu. Ibu sudah membuang racun itu dari hidup kita. Pak Surya dengan sigap menghampiri, memberikan segelas air mineral yang entah ia dapat dari mana. Minumlah, Nona. Tarik napas pelan-pelan. Aku meneguk air itu hingga tandas. Kesegaran air membasuh tenggorokanku yang kering dan perih, akibat menahan tangis dan amarah. Di sekelilingku, para karyawan masih berdiri kaku, tidak ada satupun yang berani bergerak atau bersuara. Mereka seperti patung yang ketakutan akan dihancurkan jika salah bernapas. Pak Surya, panggilku pelan setelah nafasku teratur. Ya, Nona. Urus semua ini, bubarkan acara konyol ini. Aku mau pulang, pintaku lirih. Tapi bukan ke rumah kontrakan itu. Aku mau pulang ke rumah ayah. Mobil sudah siap di lobi VVIP, Nona. Nona tidak perlu kembali ke kontrakan itu lagi. Barang-barang Nona biar orang suruhan saya yang membereskannya nanti, jawab Pak Surya dengan nada kebapakan yang menenangkan. Aku mengangguk. Aku berdiri, dibantu Pak Surya, dan berjalan keluar melalui pintu samping, menghindari kerumunan karyawan yang menunduk dalam-dalam saat aku lewat. Aku tidak peduli lagi pada mereka. Fokusku sekarang hanya satu, memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Rio. Sementara itu, di luar gedung pencakar langit yang megah itu, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Rio dan Bella. Matahari siang itu bersinar terik, seolah ikut membakar nasib Rio yang baru saja hangus. Rio dan Bella dilempar begitu saja oleh security ke trotoar panas di depan lobi utama. Beberapa orang yang lewat menatap mereka dengan heran. Rio, dengan kemeja yang sudah berantakan dan dasi miring, tampak seperti orang gila. Bella, dengan make-up yang luntur karena air mata, duduk bersimpu di aspal sambil memijat kakinya yang lecet akibat sepatu hak tinggi. Sialan, lepasin gue. Rio berteriak pada security yang sudah berbalik badan dan kembali menjaga pintu kaca itu dengan tatapan mengintimidasi. Gue manajer di sini. Gue laporin lo semua ke polisi. Bapak sudah dipecat. Jawab kepala security dingin dari balik pintu kaca, lalu mengunci pintu otomatis itu. Rio menendang pintu kaca itu dengan frustrasi, tapi percuma. Dia berbalik, napasnya memburu. Matanya liar mencari-cari sesuatu, lalu tatapannya jatuh pada Bella yang sedang menangis terseduh-seduh. Ini semua gara-gara kamu, teriak Rio sambil menunjuk wajah Bella. Gara-gara kamu aku dipecat. Gara-gara kamu Elea marah besar. Kamu sih manas-manasin aku buat ngusir dia. Bella yang sedang meratapi nasibnya langsung mendongak. Matanya menyala penuh amarah. Dia bangkit berdiri, tidak mempedulikan kakinya yang sakit. Kok nyalahin aku? Kamu yang bilang istrimu itu beban. Kamu yang bilang dia kampungan. Kamu yang ngajak aku nikah. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang kamu calon direktur. Mana buktinya? Diam kamu. Rio mengangkat tangan, nyaris menampar Bella, tapi dia menahannya. Sekarang kita harus mikir gimana caranya bujuk Elea. Dia ternyata anak pemilik Mahardika Group, Bel. Bayangin hartanya. Kalau aku bisa balikan sama dia, hidup kita aman. Kita? Bella tertawa sinis, suaranya melengking memecahkan telinga. Gak ada, kita. Rio, lo pikir gue mau sama laki-laki miskin pengangguran kayak lo? Gue mau sama lo karena gue pikir lo punya duit. Ternyata mobil cicilan, cincin pakai duit istri, bahkan gaji lo disubsidi istri lo. Najis. Bella, jangan kurang ajar ya. Kita putus. Potong Bella tegas. Dia melepaskan high heelsnya dan melemparnya ke arah Rio. Gue nggak butuh laki-laki benalu kayak lo.
Gue bisa cari laki-laki lain yang beneran kaya, bukan OKB, orang kaya baru, palsu kayak lo. Tanpa menunggu jawaban Rio, Bella berlari pincang tanpa alas kaki menuju jalan raya, menyetop taksi dengan putus asa, dan pergi meninggalkan Rio sendirian di trotoar. Rio terpaku. Ditinggalkan istri, dipecat dari pekerjaan, dan kini ditinggalkan selingkuhan. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Dia mencoba menelepon nomor Elea. Tuh, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Diblokir. Dia mencoba menelepon lagi lewat WhatsApp. Checklist 1. Foto profil Elea, yang tadinya foto mereka berdua saat menikah, sudah hilang. Kepanikan mulai merayapi tulang punggungnya. Rio berlari menuju parkiran basement. Dia harus mengambil mobilnya. Mobil Pajero Sport hitam yang selalu dia banggakan, yang dia sebut sebagai simbol kesuksesannya. Dia akan mengejar Elea ke rumah kontrakan. Dia yakin Elea pasti pulang ke sana untuk mengambil baju. Sampai di parkiran, Rio melihat 3 orang pria berbadan tegap sedang berdiri mengelilingi mobilnya. Salah satunya sedang menempelkan stiker segel berwarna merah di kaca depan. "Hei, ngapain kalian?" "Itu mobil saya," teriak Rio sambil berlari mendekat. Salah satu pria itu menoleh. Dia mengenakan seragam dari perusahaan leasing internal kantor. "Bapak Rio Pratama?" "Iya, minggir dari mobil saya." "Maaf, Pak. Kami mendapat perintah dari manajemen pusat dan bagian keuangan untuk menarik fasilitas kendaraan ini," kata pria itu datar. "Berdasarkan data audit yang baru saja masuk 5 menit lalu, cicilan mobil ini menunggak 3 bulan, dan sisa pelunasannya yang seharusnya dibayar oleh bonus kantor, telah dibatalkan oleh pemilik dana, yaitu Ibu Elea Mahardika." "Apa? Nggak bisa gitu dong. Ini mobil atas nama saya." "Atas nama Bapak, tapi penjamin dan pembayarnya adalah Ibu Elea. Beliau baru saja mencabut penjaminannya dan menghentikan pembayaran. Sesuai kontrak, jika penjamin mundur, aset ditarik. Kuncinya, Pak," pria itu menengadahkan tangan. Rio mundur selangkah, menggelengkan kepala. Nggak mungkin. Ini mobil kebanggaan gue." "Kunci, Pak. Atau kami panggil polisi atas tuduhan penggelapan aset perusahaan." Dengan tangan gemetar hebat, Rio merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan kunci mobil itu. Rasanya berat sekali, seolah dia sedang menyerahkan jantungnya sendiri. Pria itu menyambar kunci dari tangan Rio, masuk ke dalam mobil, dan menyalakan mesin. Rio hanya bisa berdiri mematung saat melihat mobil kesayangannya. Satu-satunya bukti, kesuksesan, palsunya, melaju keluar parkiran di bawah orang lain. Dia merogoh dompetnya yang tadi dipungut Elea dan dilempar balik. Dia membuka isinya. Kosong. Kartu kredit Black Card itu sudah diambil Elea. Kartu debit gajinya. Dia berlari ke mesin ATM di pojok parkiran. Dia memasukkan kartu debit, menekan PIN dengan jari gemetar. Transaksi ditolak. Kartu Anda diblokir. Rio lemas. Dia merosot duduk di lantai ATM yang dingin. Uang tunai di dompetnya hanya tinggal Rp20.000. Sisa kembalian beli rokok tadi pagi. Habis. Semuanya habis dalam hitungan jam. Dia ingat wajah Elea tadi pagi. Wajah tulus yang menyiapkan nasi goreng. Wajah sabar yang membetulkan dasinya. Wajah yang dia bentak, dia abaikan. Dia ingat kata-katanya sendiri, "Gayamu kampungan." Sekarang, siapa yang kampungan? Siapa yang gembel? Elea. Isaknya di dalam bilik ATM yang sempit itu. Air matanya mengalir deras, bercampur ingus. "Maafin aku, El, aku salah. Aku nyesel." Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Suara gema tawa Bella dan tatapan dingin Elea terus menghantuinya. Dia teringat janin di foto USG yang sempat ia lihat sekilas. Anaknya, darah dagingnya, pewaris kekayaan Mahardika. Dia telah membuang tiket lotre yang sudah ada di tangannya demi sampah plastik yang berkilau sesaat. Hari itu, Rio tidak pulang ke kontrakan. Dia tidak punya ongkos. Dia berjalan kaki menyusuri jalanan Jakarta yang kejam, dengan perut lapar dan hati yang hancur. Langit sore berubah mendung, seolah turut berduka, atau mungkin mengejek,
nasib pria yang tidak tahu bersyukur itu. Saat hujan mulai turun deras, membasahi kemeja mahalnya yang kini kusut, Rio menyadari bahwa air hujan ini tidak akan bisa membersihkan noda dosa dan kebodohannya. Dia telah kehilangan ratu yang mencintainya, dan kini dia harus hidup sebagai rakyat jelata yang terbuang. Di sisi lain kota, di sebuah mansion megah yang dikelilingi taman luas, aku duduk di balkon kamarku yang lama. Kamar yang sudah 5 tahun ku tinggalkan. Ibu menangis memelukku saat aku datang tadi. Ayah, meski sedang sakit stroke ringan, menggenggam tanganku erat, marah mendengar ceritaku tapi lega aku kembali. Aku menatap hujan yang turun membasahi taman. Tanganku kembali mengelus perut. Kita mulai hidup baru ya, nak, bisikku. Tanpa ayahmu, kita akan tetap bahagia. Kamu punya kakek, nenek, dan ibu yang akan menjadi tameng duniamu. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan gelisah memikirkan perubahan sikap Rio. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Luka dikhianati tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi rasa lega karena tidak perlu lagi bersandiwara, tidak perlu lagi mengemis perhatian pada laki-laki yang salah, membuat tidurku lelap. Aku tahu, besok matahari akan terbit, dan Elea yang baru akan lahir bersamaan dengan fajar itu. 6 bulan berlalu. Waktu bergulir begitu cepat ketika kita sibuk memperbaiki diri dan membangun kerajaan. Pagi ini, Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Aku melangkah keluar dari mobil Alphard putihku, disambut oleh tundukan hormat para staf di lobi gedung Mahardika Pusat, gedung utama, bukan cabang tempat Rio dulu bekerja. Selamat pagi, Bu Elea. Sapa resepsionis dengan senyum tulus yang penuh hormat. Berbeda jauh dengan resepsionis bergincu tebal yang dulu menghinaku. Selamat pagi, balasku ramah sambil tersenyum. Aku mengenakan maternity dress selutut berwarna navy yang elegan, dipadukan dengan blazer putih di bahu. Perutku kini sudah membesar, menonjol dengan indahnya. Usia kandunganku memasuki 7 bulan. Setiap tendangan kecil dari dalam sana menjadi penyemangatku untuk bekerja lebih keras. Sejak hari itu, aku mengambil alih kepemimpinan perusahaan karena kondisi kesehatan ayah yang menurun. Banyak yang meragukan kemampuanku awalnya. Anak manja yang baru muncul, bisik mereka. Tapi aku membungkam mulut mereka bukan dengan bentakan, melainkan dengan kinerja. Dalam 6 bulan, aku berhasil melakukan ekspansi bisnis kedua negara tetangga dan membersihkan parasit-parasit korup di dalam perusahaan, termasuk merombak total manajemen di kantor cabang tempat Rio dulu bekerja. Pagi, Nona. Jadwal hari ini cukup padat. Rapat direksi jam 9, lalu tinjauan ke lokasi proyek jam 11, dan makan siang dengan investor dari Jepang, lapor Pak Surya. Baik, Pak. Siapkan berkasnya. Oh ya, bagaimana kabar dia? Tanyaku singkat tanpa menyebut nama. Pak Surya tahu persis siapa yang kumaksud. Wajah Pak Surya sedikit berubah, ada rasa kasihan namun juga kepuasan. Hancur, Nona. Sesuai instruksi Nona, blacklist itu bekerja efektif. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, bahkan untuk posisi staf biasa. Terakhir laporan dari orang lapangan, dia bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar induk Tanah Abang. Tinggal di kos-kosan petak di daerah kumuh dekat rel kereta. Aku menghela napas panjang. Ada rasa nyeri sedikit di dada, sisa-sisa kenangan masa lalu. Tapi logika segera mengambil alih. Itu adalah konsekuensi yang dia pilih. Biarkan saja. Itu pelajaran hidup yang harus dia tempuh. Jangan ada yang membantunya, tapi jangan juga diganggu lagi. Biarkan alam yang menyeleksi, putusku tegas. Baik, Nona. Siang harinya, setelah rapat yang melelahkan, aku meminta supirku untuk berhenti sebentar di sebuah persimpangan lampu merah dekat area pasar, dalam perjalanan menuju lokasi proyek. Entah kenapa, firasatku mengatakan aku harus melihat keluar jendela. Di trotoar yang kotor dan penuh debu, di bawah terik matahari yang menyengat, aku melihatnya. Rio. Tubuhnya kurus. Kulitnya yang dulu terawat kini terbakar matahari menjadi gelap dan kusam. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu dan celana jeans dekil. Dia sedang duduk di pinggir jalan, memakan nasi bungkus dengan lahap menggunakan tangan yang kotor. Di sebelahnya tergeletak karung goni berisi botol-botol bekas. Dia bukan lagi Rio yang gagah dengan setelan jas licin.
Dia bukan lagi Rio yang membentakku karena dompetnya tertinggal. Dia kini hanyalah satu dari ribuan orang yang berjuang menyambung hidup di kerasnya ibu kota. Tiba-tiba, pandangan Rio beralih ke jalan raya. Dia menatap ke arah mobilku. Kaca mobilku gelap, jadi dia tidak bisa melihatku di dalam. Tapi dia menatap mobil mewah ini dengan pandangan kosong. Pandangan penuh kerinduan dan kepedihan yang mendalam. Mungkin dia ingat, dulu dia pernah duduk di kursi empuk mobil seperti ini, mobil yang dia pikir miliknya, padahal milik istrinya. Lalu, matanya beralih ke atas. Ke sebuah layar videotron raksasa yang terpasang di gedung seberang jalan. Di layar raksasa itu, sedang ditayangkan profil pengusaha wanita tersukses bulan ini. Wajahku terpampang besar di sana, cantik, anggun, dan berwibawa, dengan tulisan besar di bawahnya, Elea Mahardika, CEO Grup Mahardika, wanita inspiratif masa depan. Aku melihat Rio menjatuhkan nasi bungkusnya. Mulutnya ternganga. Dia berdiri perlahan, menatap layar itu tanpa berkedip. Air mata terlihat mengalir di pipinya yang kotor. Dia melihatku di layar, bersinar seperti bintang, sementara dia berdiri di selokan kehidupan. Jarak kami hanya terpisah kaca mobil dan beberapa meter aspal, tapi nasib kami kini terpisah sejauh langit dan bumi. Jalan, Pak, perintahku pada supir. Mobil melaju perlahan meninggalkan Rio yang masih terpaku menatap videotron, menangisi takdir yang ia hancurkan sendiri. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Bagiku, Rio adalah masa lalu yang sudah selesai bukunya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya rasa syukur karena Tuhan telah menyelamatkanku dan anakku dari orang yang salah. Aku kembali mengelus perut buncitku. Ada gerakan kuat di sana. Lihat itu, nak, bisikku dalam hati. Dunia ini adil. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Kamu jangan pernah jadi orang yang sombong dan lupa diri seperti ayahmu ya. Jadilah seperti kakekmu, jadilah seperti ibumu. Jadilah kuat, tapi tetap membumi. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu masuk. Elea, ibu sudah masakkan sup buntut kesukaanmu. Pulang kantor makan di rumah ya. Kita makan malam bersama. Senyumku merekah. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bukan harta, bukan jabatan, tapi keluarga yang tulus menerima kita apa adanya. Iya, Bu. Elea pulang, ketikku. Mobilku melaju membelah kemacetan Jakarta, membawaku menuju masa depan yang cerah. Aku bukan lagi istri kampungan yang terbuang. Aku adalah Elea Mahardika. Seorang ibu, seorang pemimpin, dan ratu bagi hidupku sendiri. Dan kisahku, baru saja dimulai yang sebenarnya.